Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman wa 'amalan ya rabbal alamin. Amma ba'du. Hadirin Bapak dan Ibu, adik-adik jamaah salat tarawih Masjid Trans yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Musim panas bagi tanah Arab merupakan dua hal yang bertentangan. Di satu sisi, musim panas ini cukup membuat kulit menjadi terbakar karena suhu bisa sampai di atas 50 derajat Celcius. Tapi di sisi lain membawa kebaikan. Karena di musim panas kurma panen. Dalam salah satu musim panas, Rasulullah SAW mengajak sebagian para sahabatnya untuk berangkat ke Tabuk. Jarak dari Madinah 1000 km. Perjalanan dengan kuda, perjalanan dengan unta menghabiskan waktu 20 sampai 25 hari. Cuaca panas, kurma panen. Maka para sahabat diambang dua pilihan. Kalau pergi bersama Rasulullah SAW berarti kurmanya tidak bisa dipanen, dia akan membusuk di atas pohon. Tapi kalau tidak ikut bersama Rasulullah SAW, berarti akan hilang kesempatan menemani beliau dalam perjuangan, tapi akan mendapatkan panen kurma. Apa yang dipilih oleh para sahabat? Ternyata para sahabat mereka merelakan kurmanya, memilih pergi bersama dengan Rasulullah SAW. Apa yang membuat para sahabat akhirnya rela melakukan perjalanan jauh 1000 km di tengah cuaca yang sangat panas, meninggalkan rumah, meninggalkan kurma yang sedang panen? Tidak ada lagi kecuali iman. Tidak ada jawaban lagi kecuali keyakinan. Keyakinan dan imanlah yang menyebabkan para sahabat rela berkorban, rela berkarya, rela melepaskan keluarga, rumah, dan kurmanya. Keyakinan melahirkan amal. Iman melahirkan amal. Karena Rasulullah SAW menyampaikan, man taraka syai'an lillah awwadahullahu khairan minhu. Siapa yang meninggalkan sesuatu karena Allah, maka Allah akan memberikannya yang lebih baik dari yang dia tinggalkan. Kalau bukan karena iman, akan sulit percaya dengan kalimat ini. Apa gantinya dari Allah kalau saya meninggalkan kebun kurma yang sekarang sedang panen? Tapi karena ada iman, para sahabat mereka rela meninggalkan kebunnya yang akan panen. Iman melahirkan amal soleh. Berangkatlah para sahabat ke kota Tabuk. Karena Rasulullah SAW mendapatkan informasi kalau musuh akan datang ke kota Madinah dari arah Tabuk, maka Rasulullah mendahului kedatangan musuh dan menunggu kedatangan musuh di daerah Tabuk. Ada beberapa orang sahabat yang sudah menyiapkan atau yang sudah meniatkan akan berangkat, tapi menunda-nunda. Besok saya akan siapkan, besok saya akan siapkan, besok saya akan siapkan. Terus ditunda dari hari ke hari, sampai akhirnya Rasulullah sudah melakukan perjalanan jauh. Sahabat ini masih terus menunda. Namanya Ka'ab bin Malik. Kata Ka'ab bin Malik, saya akan susul nanti Rasulullah. Saya akan susul, saya akan susul. Dari hari ke hari alasan seperti itu dan selalu ditunda, sampai akhirnya Rasulullah SAW semakin jauh dan Ka'ab tidak bisa lagi mengejar Rasulullah SAW. Sampailah Rasulullah SAW di kota Tabuk. Ternyata musuh yang ditunggu-tunggu itu tidak tiba.
musuh yang dikabarkan akan hadir dan akan menuju ke kota Madinah, ternyata Rasulullah sudah sampai ke Tabuk, tidak kelihatan batang hidungnya. Akhirnya Rasulullah memutuskan kita kembali lagi ke kota Madinah. Diminta beberapa sahabat untuk menjadi utusan ke kota Madinah, supaya orang Madinah mereka mempersiapkan dan menyambut kedatangan pasukannya Rasulullah SAW. Supaya para istri, para sahabat mereka bersiap menyambut kedatangan suami-suami mereka. Saat tiba utusan Rasulullah SAW di Madinah, kabar kepulangan Rasulullah ke kota Madinah membuat sahabat Rasulullah Ka'ab bin Malik galau, gelisah. Kalau saya berjumpa dengan Rasulullah, apa yang harus saya katakan? Alasan apa yang bisa saya sampaikan? Sementara di kota Madinah ada orang-orang yang tidak ikut bersama Rasulullah, bolos bersama Rasulullah, tapi mayoritas orang-orang yang sudah dikenal dengan kemunafikannya. Ka'ab bin Malik, sahabat Rasulullah, berada di tengah-tengah orang-orang yang dikenal kemunafikannya. Itu yang membuat Ka'ab bin Malik semakin gelisah. Alasan apa yang bisa saya sampaikan nanti ke Rasulullah kalau ditanya? Semakin dekat kedatangan Rasulullah SAW ke kota Madinah, semakin membuat hatinya Ka'ab bin Malik galau. Tibalah Rasulullah SAW di kota Madinah. Masuklah Rasulullah ke masjid. Kemudian orang-orang yang tidak ikut serta, mereka berjumpa dengan Rasulullah menyampaikan alasannya. Ya Rasulullah, mohon maaf, saya kemarin begini. Mohon maaf, saya kemarin begitu. Ya Rasulullah, saya begini dan begitu. Setiap yang memberikan alasan, Rasulullah selalu menerima. Mudah-mudahan Allah ampuni. Mudah-mudahan Allah ampuni. Mudah-mudahan Allah ampuni. Ka'ab satu di antara orang-orang yang ingin menyampaikan alasannya kepada Rasulullah SAW. Berbaris Ka'ab di belakang dan hatinya semakin galau. Sementara orang-orang mereka menyampaikan alasan yang rupa-rupa, macam-macam. Dan banyak yang menyampaikan alasan dengan alasan yang tidak sesuai dengan kondisi sebenarnya. Tibalah giliran Ka'ab duduk di depan Rasulullah SAW. Kata Rasulullah, kata Ka'ab bin Malik, fara'aituhu ibtasama ibtisaman mughdaba. Maka saya melihat Rasulullah senyum seperti orang yang sedang marah. Marah tapi tersenyum. Ma khallafaka ya Ka'ab. Ka'ab, apa yang menyebabkan engkau tidak ikut kemarin? Kenapa engkau bolos? Kenapa engkau tidak hadir? Kenapa engkau absen? Kenapa engkau tidak ikut? Ka'ab bin Malik di depan Rasulullah SAW, kemudian beliau menjawab, ya Rasulullah, seandainya saya duduk di depan ahli dunia, seandainya saya duduk bukan di depan engkau, ya Rasulullah, Allah sudah memberikan kepada saya lisanan jadala, lisan yang pandai berargumentasi. Ya Rasulullah, seandainya saya menyampaikan kepada Anda alasan yang membuat Anda senang, saya khawatir Allah murka. Tapi seandainya saya menyampaikan satu alasan yang membuat engkau murka, saya berharap mudah-mudahan Allah ridho. Kalau saya menyampaikan alasan yang membuat engkau ridho, tapi Allah murka, saya khawatir pada akhirnya engkau akan murka juga kepada saya. Kalau seandainya saya menyampaikan alasan yang membuat engkau murka, saya berharap Allah ridho. Dan kalau Allah ridho, saya berharap mudah-mudahan pada akhirnya engkau juga ridho kepada saya. Ma khallafaka ya Ka'ab. Lalu apa alasan kau tidak ikut wahai Ka'ab? Kata Ka'ab, saya tidak punya alasan. Saya sehat ya Rasulullah. Kuda saya kuat ya Rasulullah. Peralatan saya lengkap ya Rasulullah. Harta saya punya ya Rasulullah. Kemarin saya banyak menunda sampai akhirnya saya tidak berangkat. Saya tidak punya alasan ya Rasulullah. Apa yang membuat Ka'ab berani berkata benar di hadapan Rasulullah SAW? Padahal mungkin kalimat yang diucapkan Ka'ab ini, kejujurannya Ka'ab ini mungkin akan merugikan Ka'ab sendiri. Lisan Ka'ab yang berbicara apa adanya bahkan bisa jadi mencelakakan Ka'ab sendiri. Yang membuat Ka'ab yakin kalau seandainya Ka'ab berbicara apa adanya, karena Ka'ab memiliki keyakinan, karena Ka'ab memiliki iman, karena Ka'ab memiliki keyakinan kalau Allah Subhanahu wa taala ridho saat Ka'ab berbicara apa adanya, saat Ka'ab berbicara
terbuka. Saat Ka'ab transparan kepada Rasulullah, saya tidak punya alasan. Mungkin Rasulullah murka. Dan apa yang terjadi? Benar saja Rasulullah SAW kemudian memberikan sanksi. Yang membuat Ka'ab berani berbicara apa adanya, berani beramal soleh dalam lisannya, karena Ka'ab memiliki iman. Imanlah yang membuat seseorang berani berbicara, imanlah yang membuat seseorang berani berbuat dan beramal soleh. Ka'ab kemudian keluar dan ditanya oleh orang-orang yang sudah lebih dulu memberikan alasan. Ka'ab, apa alasanmu? Kata Ka'ab, saya enggak punya alasan. Terus Rasulullah bagaimana? Kata Rasulullah, kemungkinan besar saya disangsi. Ka'ab, balik lagi ke Rasulullah. Bilang saja ke Rasulullah, kamu punya alasan begini, begitu, dan seterusnya. Rasulullah menerima. Semua alasan kita diterima oleh Rasulullah SAW. Kata Ka'ab, tidak. Saya sudah menyampaikan kondisi sebenarnya. Terserah Rasulullah mau memberikan sanksi, Rasulullah mau marah, semua sahabat mau marah. Yang penting mudah-mudahan Allah ridha. Amal solehnya Ka'ab bin Malik itu disebabkan keyakinan Ka'ab bin Malik kepada Allah Subhanahu wa taala, dan benar. Ka'ab bin Malik diberikan sanksi. Bukan hanya Ka'ab bin Malik saja, ternyata ada dua orang yang serupa seperti Ka'ab bin Malik yang memberikan pernyataan kepada Rasulullah, saya tidak punya alasan apa-apa ya Rasulullah. Saya enggak punya alasan apa-apa ya Rasulullah. Ka'ab bin Malik, Hilal bin Umayyah, dan Murarah bin Ka'ab. Akhirnya kata Rasulullah SAW, 3 orang ini harus disangsi, diboikot, tidak boleh ada yang berkomunikasi sama sekali. Adapun 80 orang yang mereka memberikan alasan macam-macam kepada Rasulullah, bahkan Rasulullah kemudian mengatakan mudah-mudahan Allah ampuni, mereka tidak disangsi sama sekali. Berapa lama Ka'ab bin Malik, Hilal bin Umayyah, dan Murarah bin Ka'ab disangsi oleh Rasulullah? Bukan 1 hari 2 hari, bukan seminggu 2 minggu, bukan 10 hari 20 hari, 50 hari. Bahkan Rasulullah perintahkan kepada istri 3 orang sahabat ini kembali ke rumahnya masing-masing. Pulang ke rumah orang tua masing-masing. Bukan untuk diceraikan, tapi untuk menjauhi suaminya dulu. Dalam masa sanksi ini tidak ada seorang pun yang boleh berkomunikasi dengan Ka'ab bin Malik, Murarah bin Ka'ab, dan Hilal bin Umayyah. Apa yang membuat 3 orang sahabat ini mereka memiliki kemampuan untuk menjalani sanksi? Tidak ada lagi jawaban kecuali keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Selalu yang melahirkan amal soleh adalah iman. Yang melahirkan sikap ksatria adalah iman. Yang melahirkan sikap berani bertanggung jawab adalah iman. Yang melahirkan sikap berani berkorban adalah iman. Yang melahirkan kejujuran adalah iman. Sampai akhirnya berita tentang pemboikotan Ka'ab oleh Rasulullah SAW terdengar oleh musuh yang tadinya akan dihadapi oleh Rasulullah SAW di Tabuk. Musuh yang akan dihadapi di Tabuk mendengar berita tentang pemboikotan prajurit yang tidak ikut dalam misi bersama dengan Rasulullah. Musuh kemudian menulis surat untuk Ka'ab bin Malik, untuk Hilal bin Umayyah, untuk Murarah bin Ka'ab. Kalau engkau membaca surat ini, maka ketahuilah kami sudah mendapatkan kabar kalau engkau dijauhi dan diboikot oleh sahabatmu sendiri Muhammad. Kalau engkau sudah tidak nyaman tinggal di Madinah, datanglah kemari ke Romawi, kami akan berikan kepada anda kenyamanan hidup. Apa sikap kita kalau kita di posisi Ka'ab bin Malik yang mendapatkan sanksi dari Rasulullah SAW, bahkan istri sendiri pun diperintahkan untuk menjauhi, tiba-tiba mendapatkan surat tawaran untuk mendapatkan kuasa suaka. Di satu sisi kita mendapatkan sanksi di lingkungan sendiri. Di sisi yang lain musuh menawarkan tempat yang nyaman untuk kita tinggal. Apa yang akan kita pilih kalau kita di posisi Ka'ab bin Malik? Saat datang surat tersebut dibaca oleh Ka'ab bin Malik, Ka'ab langsung merobek-robek surat tadi. Ini fitnah. Saya lebih tetap memilih bersama dengan Rasulullah SAW meskipun saya disangsi daripada saya tinggal bersama dengan orang Romawi meskipun hidup saya nyaman. Apa yang membuat Ka'ab memiliki sikap seperti ini? Tidak ada lagi jawaban kecuali
iman. Iman yang melahirkan amal soleh. Sampai akhirnya di hari ke-50 Allah Subhanahu wa taala kemudian menurunkan 2 ayat di dalam surat At-Taubah ayat 118 dan ayat 119. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa 'alal tsalatsah, dan bagi 3 orang alladzina khullifu, yang mereka tidak ikut, hatta idza dhaqat 'alaihimul ardu bima rahubat, sehingga ketika bumi itu yang luas terasa jadi sempit, wa dhaqat 'alaihim anfusuhum, dan jiwa mereka pun terasa sempit, wa dhannu alla malja'a minallahi illa ilaih, dan mereka yakin tidak ada lagi tempat untuk bersandar kecuali kepada Allah Subhanahu wa taala. Semua karena iman, semua karena keyakinan, semua karena kepercayaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada iman, ada amal soleh. Ada iman, ada pengorbanan. Ada iman, ada kebersamaan. Ada iman, ada kejujuran. Ada iman, tetap bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meskipun mendapatkan tawaran dari Romawi. Tsumma taba 'alaihim liyatubu, maka Allah memberikan taubat kepada mereka agar mereka kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Innallaha huwat tawwabur rahim, sesungguhnya Allah Maha pemberi taubat dan Allah Maha penyayang. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang yang beriman, ittaqullaha wa kunu ma'as shadiqin, wahai orang yang beriman, takutlah kepada Allah dan jadilah kalian bersama dengan orang-orang yang apa adanya, shadiq, jujur. Ada iman, ada amal soleh, ada iman, ada kebaikan. Kisah yang pertama. Kisah yang kedua, Umar bin Khattab berjumpa dengan salah seorang penggembala. Dipanggil sang penggembala, anak muda kemari sini. Ada apa tuan? Sebentar. Boleh dombamu saya beli 1? Kata sang penggembala, mohon maaf tuan, ini domba bukan milik saya. Ini domba milik majikan saya. Saya hanya sekedar menggembala domba ini saja. Sampaikan ke majikan Anda, kalau dombanya ada yang beli, ini uangnya. Tidak dirugikan. Ini uangnya, dombanya saya beli sesuai dengan harga. Kata sang penggembala, Amirul Mukminin berjumpa dengan sang penggembala. Kata sang penggembala, mohon maaf tuan, saya hanya diminta untuk menjaga dan menggembala, bukan untuk menjual domba. Anak muda, sampaikan kepada majikan Anda kalau dombanya itu dibeli dengan harga 2 kali lipat. Ini 1 dinar, ini 2 dinar emas. Sampaikan ke majikan Anda, dombanya dibeli dengan harga 2 kali lipat, untung 2 kali lipat. Tuan, mohon maaf, bukan uangnya kurang banyak, tapi saya belum mendapat izin untuk menjual domba ini. Saya hanya diminta untuk menjaga dan menggembala. Anak muda, kita sedang ada di padang pasir dan hanya ada kita berdua. Majikan Anda tidak ada, domba Anda sangat banyak, domba majikan Anda sangat banyak. Kalau berkurang 1, majikan Anda tidak akan tahu. Dan kita hanya ada berdua saja. Sampaikan uang Anda, sampaikan uang ini ke majikan Anda. Ini padang pasir, tidak ada orang lagi selain kita berdua. Kata sang penggembala, tuan, idzan fa aina Allah? Tuan, kalau begitu Allah ada di mana? Nangis Umar bin Khattab mendapat jawaban dari sang penggembala seperti tadi dan bersyukur, alhamdulillah diberikan rakyat penggembala domba di tengah padang pasir yang memiliki keimanan sehingga dia memiliki sikap amanah, diminta untuk menjaga, dia tidak akan menjual kecuali kalau sudah mendapatkan izin dari majikannya sendiri. Amanah itu karena iman, amal soleh itu karena iman. Maka pantas kalau di dalam Al-Quran Allah menyebut iman dengan amal soleh diikat dalam 1 ayat dalam lebih dari 70 kali ayat. 70 kali Allah Subhanahu wa taala mengulang innalladzina amanu wa amilus solihat illalladzina amanu wa amilus solihat alladzina amanu wa amilus solihat wal asri innal insana lafi khusr illalladzina amanu wa amilus solihat qad aflahal mu'minun alladzina hum fi salatihim khashi'un walladzina hum 'anil lagwi mu'ridun. Orang yang beriman, yang salatnya khusyuk, yang amanah dan seterusnya.
Dalam surat Al-Anfal, innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum imana wa ala rabbihim yatawakkalun alladzina yuqimuna shalah wa mimma razaqnahum yunfiqun. Ada imannya, ada amal solehnya. Ada imannya, ada amal solehnya. Karena setiap iman naik, maka amal soleh juga semakin besar. Ketika amal soleh turun, itu tanda kalau imannya juga sedang turun. Mudah-mudahan di bulan Ramadan ini Allah Subhanahu wa taala memberikan kekuatan iman kepada kita. Karena bulan Ramadan ini adalah bulan kita untuk panen amal soleh. Merugi, bahkan celaka orang yang mendapatkan bulan Ramadan tapi dia tidak bisa memaksimalkan bulan Ramadan untuk menaikkan imannya dan memperbanyak amal solehnya. Mudah-mudahan ada manfaatnya, mudah-mudahan menjadi inspirasi untuk kita semua, dan mudah-mudahan menjadi bahan renungan ke depan. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.